Jangan pernah Anda menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, saya akan membahas bagaimana cara kita bisa melunasi hutang dengan cepat. Siapa Anda sekalian yang sampai hari ini tidak memiliki hutang? Pasti semuanya punya hutang. Orang Indonesia memiliki kebiasaan punya hutang, termasuk saya. Jadi bisa disimpulkan, bisa dikatakan bahwa penduduk Indonesia pasti hampir di atas 90% punya utang. Walaupun saya nggak melihat data ya, tapi saya yakin Anda setuju bahwa semuanya suka berhutang. Hutang dengan teman, hutang dengan tetangga, hutang dengan bank, hutang dengan siapapun. Oke. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, saya akan membahas bagaimana cara kita bisa melunasi hutang dengan cepat. Yang pertama, teman-teman, di dalam rumah tangga, Anda harus membuat RAB rumah tangga atau rancangan anggaran belanja rumah tangga Anda. Jadi, silakan di listing, disusun, bisa ditulis tangan, bisa diketik, terserah Anda. Intinya, keluarkan semua, munculkan semua anggaran apa saja, mana-mana yang menjadi fixed cost, mana-mana yang emang pengeluaran itu harus dikeluarkan. Misalnya untuk anak sekolah, untuk bayar pembantu, atau mungkin untuk arisan, uang belanja harian keperluan dapur setiap bulan. Silakan semuanya Anda rincikan. Dengan demikian Anda akan ketahuan dalam sebulan itu sebenarnya kebutuhan rumah tangga Anda itu berapa? Untuk bensin berapa? Untuk pulsa berapa? Seperti itu. Kemudian setelah Anda lakukan listing, tentunya akhirnya ketahuan pos-pos mana, pos-pos pengeluaran mana yang sekiranya kurang penting. Misalnya nih, Anda selama ini menganggarkan katakanlah dalam seminggu itu nonton bioskop 2 kali atau bahkan 3 kali atau seminggu sekali. Karena Anda merasa punya utang, teman-teman semua ya, tolong pos-pos yang kurang produktif, pos-pos yang emang bisa ditoleransi, Anda potong, Anda buang. Seperti itu. Misalnya, Anda memiliki kebiasaan dan keluarga Anda setiap weekend harus ke mall. Itu kurangi. Kalau bisa sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali, kurangi pokoknya. Anda jangan salah, teman-teman. Ketika Anda bermain ke mall, jalan-jalan ke mall dengan istri, dengan anak Anda, seminggu sekali, 2 minggu sekali, pasti minimal kuliner, ya enggak? Bisa kuliner, bisa juga Anda nonton bioskop, bisa juga Anda melihat tenan-tenan di samping kanan kiri, melihat Jiko, melihat ada di eksekutif, melihat berbagai macam merek yang ada di mall. Anda pasti akan pengen akhirnya itu. Coba kalau Anda sekali ke mall minimal 300.000 bahkan 500.000, habis nggak kira-kira? Ya kan? Nggak terasa. Kalau kita dalam rumah tangga memiliki kebiasaan seperti itu, pasti nggak terasa dalam sebulan akhirnya bisa lebih dari 1 juta, bahkan lebih, tergantung kebiasaan Anda selama ini. Nah, pos-pos pengeluaran yang kurang penting seperti itu silakan Anda kurangi. Kemudian, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, Anda selama ini memiliki kebiasaan pergi ke pasar, pergi ke kuliner sekitar rumah Anda, di perumahan Anda, itu juga silakan dikurangi. Pokoknya susunlah rancangan anggaran belanja rumah tangga Anda itu. Utamakan yang fixed cost-nya dulu. Utamakan yang pengeluaran pasti, pengeluaran yang nggak bisa ditoleransi. Ya, yang penting, yang utama dulu. Oke, dengan demikian Anda sudah bisa mengiritkan pengeluaran rumah tangga Anda bisa 1 juta, 2 juta, bahkan lebih, tergantung pengeluaran Anda selama ini. Oke, itu langkah pertama. Yang kedua, suka nggak suka teman-teman, jika Anda pengen melunasi hutang Anda dengan cepat, suka nggak suka, mau nggak mau, Anda harus berani meningkatkan pendapatan Anda. Gimana caranya? Oke, saya bagi jadi 2 kategori. Ketika Anda pengen melunasi hutang dengan cepat, Anda harus meningkatkan pendapatan Anda. Yang pertama, yaitu meningkatkan pendapatan untuk Anda yang saat ini sebagai karyawan. Oke, karyawan itu bisa melakukan peningkatan pendapatan dengan cara yang pertama, Anda bisa melakukan yang namanya upgrade skill. Upgrade skill Anda, upgrade kemampuan Anda, biar Anda memiliki skill yang lebih baik, lebih hebat, lebih keren dari teman-teman kantor Anda. Misal nih,
Anda saat ini adalah seorang accounting. Nah, silakan Anda berdiri misalnya bisa ikut pelatihan, ikuti berbagai macam kursus yang untuk bertujuan meningkatkan skill accounting Anda. Misalnya, Anda bisa merambah memiliki kemampuan menghitung sebuah laporan dengan cepat, dengan lebih detail daripada skill-skill yang dimiliki oleh teman-teman kantor Anda. Misalnya Anda seorang accounting, Anda juga bisa merambah kemampuan misalnya bisa juga membantu perhitungan pajak misalnya. Atau bisa juga Anda memiliki skill bagaimana sih meningkatkan penjualan teman-teman divisi sebelah Anda. Seperti itu. Jadi Anda seorang diri sebagai accounting bisa memiliki skill yang lain misalnya. Itu teman-teman. Otomatis dengan Anda upgrade diri memiliki skill yang lebih dibandingkan sebelumnya. Logika sederhana teman-teman. Kira-kira kantor Anda, atasan Anda, bos Anda mungkin nggak menawarkan kenaikan gaji? Atau ketika nggak menawarkan kenaikan gaji, berani nggak Anda melawan penawaran? Bos, Pak, Bu, boleh nggak saya bulan depan mengajukan untuk kenaikan gaji saya? Saya kan sekarang memiliki skill lebih. Begitu teman-teman. Bisa juga dengan skill Anda teman-teman ya. Anda bisa sembari menaikkan penawaran kenaikan gaji, Anda juga bisa melakukan pelamaran di perusahaan lain teman-teman. Dengan skill Anda yang lebih, tidak menutup kemungkinan Anda bisa menerima gaji yang lebih tinggi daripada dengan gaji dari perusahaan yang sebelumnya. Karena trik ini juga pernah dilakukan oleh teman saya, ya, teman SMA saya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Mungkin dia akan membaca atau menonton video saya kali ini, dia mungkin akan ketawa. Oh iya, ini menyinggung saya. Jadi ada teman saya kemarin sempat cerita bahwa dia di kantor sebelumnya gaji 8 juta, kemudian dia melakukan pelamaran di kerjaan yang baru, dia bisa diterima dengan gaji 12 juta. Berarti ada kenaikan teman-teman. Pendapatan Anda emang harus naik jika Anda emang pengen cepat melunasi utang Anda. Kemudian untuk seorang karyawan, apa yang bisa dilakukan? Yang kedua, Anda harus memiliki prestasi di kantor Anda. Misal nih contohnya, Anda seorang manajer marketing atau marketing deh, sales, bagian penjualan misalnya. Misalnya selama ini Anda sebulan ditarget penjualan itu 1 miliar oleh atasan Anda. Buatlah prestasi. Kalau kemarin Anda biasanya cuma bisa mencapai penjualan 1 miliar, buatlah penjualan misalnya sampai 2 miliar, 3 miliar, atau 1,5 deh. Naik setengah kalinya, atau bahkan 2 kali lipat, jadi menjadi 2 miliar misalnya. Logikanya teman-teman, kalau Anda bisa menaikkan penjualan Anda berprestasi di kantor Anda. Yang pertama, mungkin bonus Anda akan bertambah. Yang kedua, mungkin karena bos Anda, pimpinan Anda melihat prestasi Anda yang dari bulan ke bulan lebih dan terus lebih, mungkin nggak bos Anda akan menawarkan gaji lebih, bonus lebih, intensif lebih. Bahkan selain Anda menunggu atasan menawarkan bonus atau gaji lebih, Anda juga akan pede, percaya diri untuk menaikkan gaji Anda, menaikkan bonus Anda. Anda berani dengan pedenya ngomong dengan bos, prestasi saya udah naik bos, penjualan saya bulan ini, bulan kemarin saya udah naik bos, boleh nggak saya minta naik gaji, boleh nggak saya naik bonus. Itu teman-teman, itu untuk karyawan ya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang karyawan teman-teman, Anda juga bisa melakukan usaha sampingan. Anda bisa misalnya sebagai broker atau sebagai perantara. Saran saya sih ya teman-teman ya, kalau seorang karyawan pengen melakukan usaha yang minimal gagal teman-teman, silakan Anda cari, Anda listing teman-teman sekitar Anda yang sudah memiliki usaha yang berjalan. Kira-kira mereka memiliki kebutuhan bahan baku, Anda tanyakan. Misalnya nih, sekitar Anda ada teman atau tetangga yang memiliki usaha restoran atau warung makan yang sudah besar, sudah lancar misalnya Mak Engking, atau bisa juga kampung kecil misalnya. Itu kan omsetnya gede, kebutuhannya gede. Anda tanyakan, Anda listing, Anda tanyakan, Anda deketin. Pak, Bu, boleh nggak saya menyuplai kebutuhan kebutuhan utama restoran Bapak Ibu? Misalnya kebutuhan telurnya, kebutuhan berasnya, ya, atau kebutuhan dagingnya, kebutuhan sayurnya, kebutuhan buah-buahannya misalnya. Lumayan kan? Akhirnya ketika Anda melakukan listing dari berbagai restoran di sekeliling perumahan Anda lakukan penawaran, saya yakin kok kalau yang Anda datang itu 10, 20, 30 restoran, teman-teman, pasti minimal salah satu akan ada yang mau menerima Anda untuk sebagai suppliernya. Nah, seorang karyawan harus memiliki sampingan yang mendekati minim gagal, yang mendekati minim Anda
menjadi violet seperti itu teman-teman. Jadi tolong ketika Anda memiliki sampingan seperti itu, tentunya akhirnya juga menambah pemasukan pendapatan rumah tangga Anda. Oke, setuju ya? Jadi ingat, ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh Anda selaku karyawan. Terus teman-teman, kalau untuk pengusaha gimana? Atau untuk wira swasta? Ada banyak hal. Seorang wira swasta atau pengusaha, jika Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda, ada banyak hal. Yang pertama misalnya, Anda bisa melakukan inovasi. Misalnya nih, Anda seorang pengusaha atau wira swasta dagang sembako misalnya. Anda lakukan inovasi. Misal kalau kemarin produknya cuma itu aja, tambahlah produknya. Atau tambahkan varian produknya. Sehingga customer Anda nggak bosan. Misalnya kayak McD. McD setahu saya dulu aja jualan ayam ya. Sekarang ada burgernya. Kemudian ada kayak berbau rawon-rawon itu. Pokoknya ada salah satu varian menu di McD itu yang agak tradisional ya. Menu-menu Indonesia banget lah. Jadi harus berani lakukan inovasi. Inovasi produk. Inovasi jasa Anda ketika Anda di bidang jasa misalnya. Misalnya kalau jasa, katakanlah Anda jasa misalnya bimbingan belajar misalnya, atau jasa pengacara, atau jasa apapun itu misalnya. Anda bisa melakukan diskon masalah biaya. Atau katakanlah kalau bimbingan belajar misalnya, Anda boleh membawa teman-teman. Dengan membawa teman Anda diskon 10%, 20%. Lakukan inovasi teman-teman. Yang kedua, untuk pengusaha atau wira swasta, selain inovasi, Anda bisa melakukan peningkatan kerjasama dengan mitra-mitra Anda, menambah jumlah rekanan atau jumlah mitra kerjasama Anda. Misalnya, Anda selama ini sebagai supplier, misalnya supplier katakanlah sembako, yang gampang ya, karena saya sembako nih kebetulan. Nah silakan, kalau sekarang pelanggan Anda, customer Anda itu misalnya baru 10 pendapatan Anda misalnya baru 100 juta sebulan misalnya nih ya. Anda pengen menjadi 150 bahkan 200 juta per bulan. Anda bisa lakukan menambah rekanan atau jumlah mitra Anda. Anda silakan lakukan listing mana-mana aja, kota-kota sekitar Anda, bahkan kota di luar domisili Anda. Siapa aja sih yang memiliki peluang untuk saya ajak sebagai kerjasama Anda, mitra Anda. Lakukan penambahan, lakukan penawaran kepada mereka, yang akhirnya jumlah mitra Anda menjadi bertambah. Kalau mitra Anda bertambah dari yang sebelumnya, tentunya akan juga memberikan benefit atau penambahan dari pendapatan Anda. Yang ketiga teman-teman, sebagai seorang pengusaha, Anda juga boleh kok melakukan yang namanya marketing yang jor-joran. Misalnya, marketing itu bisa 2 hal, online dan offline. Online bisa FB Ads atau IG Ads, bisa juga dengan Google AdWords. Lakukan terus-menerus uji coba dalam 1 bulan dengan konten yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Silakan dievaluasi dalam sebulan itu kira-kira seperti apa. Kemudian selain yang online, offline itu bisa adalah usaha Anda, produk Anda, masukkan di iklan majalah, di koran, bisa juga brosur. Lakukan door to door oleh SDM karyawan Anda, marketing Anda dengan radius sekian kilometer. Dengan demikian, minimal saya yakin dengan 3 cara sederhana itu, Anda sebagai wira swasta, Anda sebagai pengusaha, tentunya dengan cara-cara sedemikian rupa, Anda akan bisa memiliki peningkatan pendapatan Anda. Oke, teman-teman semua, otomatis ketika Anda pengen memiliki cara yang cepat melunasi hutang Anda, dengan Anda melakukan 2 hal itu, yang pertama adalah Anda membuat rancangan anggaran belanja rumah tangga Anda, kemudian yang kedua, Anda berani meningkatkan pendapatan Anda sendiri, saya yakin Anda pasti akan cepat melunasi hutang. Tolong Anda semua yang punya hutang, jangan berpikir cari dukun, cari pesugihan, cari pelarisan, atau cari yang aneh-aneh. Bahkan, mohon maaf nih, banyak di antara kita yang suka tambal sulam, gali lubang tutup lubang. Jadi sudah utangnya banyak, bahkan utang di rentenir, mereka berani mencari pinjaman lain, mencari pinjaman yang rentenir lagi, mencari pinjaman untuk itu, akhirnya rugi. Jadi saya sering dengar ada teman-teman sudah punya utang, bahkan di rentenir, di bank ada, di rentenir ada, masih aja menambah utang. Jangan pernah Anda menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru teman-teman. Jika teman-teman sudah punya utang di bank, sudah punya utang di rentenir, kok masih nambah lagi di rentenir, minjem lagi di teman SMA, teman SMP, teman kuliah, Anda namanya konyol teman-teman. Ya, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, nggak usah berpikir yang instan. Saya tahu
semua di antara kita pernah berandai-andai melakukan hal-hal yang instan. Cari dukun, cari pelarisan, cari pesugihan bahkan yang nekat ya. Atau cari tambal sulam terus, gali lubang tutup lubang terus. Tolong jangan pernah lakukan itu teman-teman. Lakukanlah cara-cara yang rasional. Insya Allah saya yakin jika teman-teman semua melakukan dua cara saya barusan ini, saya pastikan hutang teman-teman akan cepat lunas. Salam sukses dari Glenn Hartono. Oke?